Selamat malam pemirsa seluruh Indonesia. Kami dari Forum 1 Nusantara, saya Tamrin Baru bersama dengan penasihat Forum 1 Nusantara Makmur Amir dan salah satu pakar hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Malam ini kami bersama untuk ingin berdialog terkait dengan menindaklanjuti komunikasi kemarin. Adapun tema yang malam ini adalah menindaklanjuti sikap Fortuna melalui pandangan penasihat Fortuna tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Waktu dan tempat mungkin kami persilakan. Singkat. Jadi sebetulnya itu tidak ramai ya, rancangan undang-undang itu suara kencang jika difokuskan saja pada badan ideologi, badan pembinaan ideologi Pancasila. Ya. Nah itu kan yang mestinya diberi legitimasi lewat peraturan perundang-undangan. Ya. Yang membuat ramai itu karena sebetulnya yang tidak perlu diramaikan mestinya, karena terkesan Trisila dan Ekasila itu ya sesungguhnya secara historis itu adalah proses perumusan Pancasila yang diawali dengan pidato Bung Karno lewat tanggal 1 Juni tahun 1945. Lalu kemudian menjadi final pada 18 Agustus 1945 yang disetujui secara aklamasi masuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi secara historis membicarakan Trisila dan Ekasila tidak mesti dimaknai seperti yang berkembang akhir-akhir ini, bahwa itu ada indikasi semakin menguatnya konsolidasi Partai Komunis Indonesia. Ya. Karena apa yang tertuang di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila sesungguhnya itu kan mengingat kembali pidato proklamator Bung Karno tentang pandangan beliau mengenai Trisila dan Ekasila, yang kemudian akhirnya proses berikutnya ditindaklanjuti melalui sidang PKI pada tanggal 18 Agustus 45 yang kemudian lahirlah sila-sila Pancasila itu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baik. 4 menit. Bahkan Ya. ketika Undang-Undang Dasar 45 tidak berlaku lagi karena digantikan dengan konstitusi RIS, ya. Tetapi melalui Dekret Presiden 5 Juli 59 kembali dituangkan proses itu, termasuk proses yang disepakati pada tanggal 22 Juni yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Itu menjiwai kembalinya kita kepada Undang-Undang Dasar 45 lewat Dekret Presiden 5 Juli 59.
artinya proses sejarah mulai 1 Juni, 22 Juni sampai 18 Agustus itu kembali dipertegas lewat Dekret 35 Juni 2008 tentang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45. Nah, sesungguhnya kan kalau ini dipahami oleh banyak kalangan sebetulnya sudah final memang. Ya. Tapi bahwa mengingat kembali jasa-jasa para pendiri Republik, diantaranya pidato Bung Karno, sebetulnya kan tidak perlu dipersoalkan. Karena indikasi bangkitnya, dikaitkan dengan indikasi bangkitnya PKI, itu juga sebetulnya tidak beralasan. 6 menit. Kan begitu. Tapi bahwa ada kelompok masyarakat yang juga mayoritas penduduk Republik ini khawatir dengan ancaman kembalinya PKI, itu yang membuat menjadi kabur persoalan. Karena itu menurut saya sebaiknya memang fokus saja membicarakan persoalan undang-undang teknis bagaimana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu bisa efektif dalam rangka melakukan pembinaan, karena masyarakat kita khususnya kaum muda sudah memang banyak yang belum memahami apa sesungguhnya Pancasila itu. Nah, memang kalau kita mau masukkan materi pembinaan di dalam kegiatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 7 menit. maka memang mau tidak mau ada materi yang membahas persoalan 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 45. Nah, kalau memang masyarakat kita tidak banyak paham tentang perkembangan ini, memang kecurigaan di sana sini yang membuat semakin dinamis perkembangan ini gitu. Saya sangat sayangkan bahwa tidak ada pihak yang bisa lebih netral melihat persoalan, karena ini kan menurut saya kan membicarakan soal Trisila dan Ekasila itu kan persoalan historis. Ya. Dan itu diucapkan oleh proklamator Karno ya. Karno. Jadi tidaklah bijak 8 menit. kalau membicarakan persoalan historis lalu Ada indikasi bahwa dirubah Pancasila. lalu kemudian berkembang menjadi persoalan seolah-olah Pancasila mau dirubah. Tidak seperti itu ya. Lah iya, kalau mau merubah Pancasila kan harus Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 45 itu MPR yang bersidang. Ya kan itu. MPR yang bersidang. Nah, ini kan baru DPR. DPR tidak akan mungkin membicarakan lebih jauh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang tidak beralasan untuk dicurigai macam-macam. Karena itu masih level DPR. Kalau DPR kan cuma sejauh undang-undang. Memang ditafsirkan bahwa undang-undang itu Harus dikelola oleh DPR. yang dikelola oleh DPR, lalu kemudian diterjemahkan atau dimaknai Pancasila akan berubah. Itu tidak masuk logika saya. Ya itu historis, tidak mungkin dihilangkan, tidak mungkin dipungkiri. Nah, itu historis dan diucapkan oleh seorang tokoh proklamator. Sama dengan membicarakan Piagam Jakarta 22 Juni itu historis. Tapi bukan berarti mengembalikan Piagam Jakarta kalau kita diskusikan itu. Ya, karena sudah final lewat 18 Agustus 45. Yang tertuang kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau mau merubah Pancasila itu artinya harus merubah Undang-Undang Dasar 45. 11 menit. Jadi konteks Jadi
tidak beralasan hanya bicara dengan undang-undang lalu kemudian menyebut-nyebut persoalan histori yang berkaitan dengan Pancasila dan Ekasila, lalu kemudian kecurigaan sudah macam-macam yang muncul. Jadi negara ini memang tidak akan pernah bisa maju kalau berangkat dari kecurigaan-kecurigaan. Semua juga orang sudah paham bahwa Pancasila itu sudah final. Jadi kesimpulan menurut Pak dosen sebagai ahli pakar hukum tata negara, Ya, apa yang harus dilakukan? Pancasila itu sudah final, jadi tidak mungkin dikutak-katik. Oh, itu satu. Iya. Yang kedua Kalau adanya dikembangkan oleh orang yang tidak paham persoalan, ya. lalu kita mestinya tidak perlu terpancing. Nah, Saya kira itu. oh iya. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Makmur Amir sebagai salah satu pakar hukum tata negara dan sekaligus dosen UI Universitas Indonesia yang saat ini masih terus bersama-sama dengan kita dari Forum 1 Nusantara, dan beliau juga sebagai penasihat setia dalam hal melihat situasi kondisi bagaimana Indonesia jauh lebih baik. Demikianlah laporan kami dari salah satu kafe UNAM untuk berdialog, berdiskusi, membangun bangsa Indonesia ke depan. Kami Tamrin Baru dari Forum 1 Nusantara. Selamat malam.